Diambil dari kisah nyata yang benar-benar nyata, tepatnya di hari Sabtu kita semua akan diperkenalkan terlebih dahulu dengan seorang pemuda yang tangguh, petualang, pemberani, dan tidak suka main TikTok seperti laki-laki lunak pada umumnya. Kita sambut Aaron, sang pendaki, di mana Aaron di sini punya tujuan untuk melakukan pendakian di suatu istana tandus yang bernama Blue Canyon, yang mana Aaron menggunakan sepeda sekitar berjarak 45 menit dari tempat campingnya. Karena Aaron dengan semangatnya sambil menganyun sepeda miliknya disertai dengan kamera di depannya untuk dokumentasi, namun ketika Aaron melaju dengan cepatnya, orang yang mengalami kecelakaan pada umumnya langsung ngerengek, tapi tidak dengan Aaron yang selalu tetap semangat. Justru dia malah merekam kejadian tersebut dan Aaron pun melanjutkan perjalanannya tanpa memikirkan bahaya di depannya. Kemudian Aaron di sini memutuskan untuk meniduri sepeda miliknya dan diikat di salah satu pohon karena serasa Aaron melihat landasan yang tidak mungkin untuk dilewati oleh pesepeda, yang dimana tidak ada jalur sepeda kecuali bukit-bukit tandus, memaksa Aaron harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sebagaimana yang dilakukan oleh para pendaki pada umumnya. Tak selang berapa lama berjalan kaki dari panasnya suhu istana tandus, kemudian Aaron melihat ada dua wanita tulen yang sedang berjalan berdua. Entah apa yang membuat penasaran, Aaron pun berkeputusan untuk menyapanya dan menanyakan kemana tujuan mereka. Sebelum itu ada pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan dua cewek yang cantik ini, Christine dan Megan, teman-teman, di mana mereka ternyata tersesat dan buta map bahwasanya tujuan mereka berdua ke suatu tempat yang bernama The Dome. The Dome is there. This way. Namun beruntungnya mereka berdua ketika bertemu dengan Aaron yang sudah ribuan kali ke tempat tandus ini serta sudah tahu seluk-beluk celah demi celah dengan sekali analisa peta yang mereka bawa, Aaron pun memberi tahu mereka bahwa mereka telah melewati tempat tersebut. Akhirnya Aaron memutuskan untuk mengantarkan mereka berdua ke tempat tujuan mereka, ya sambil speak pendekatan lumayanlah dua cewek bro. Oke, tak lama kemudian mereka sampai di tempat rute yang harus melewati lorong sempit yang harus dilewatinya. Tapi Aaron di sini justru mengetahui jalan tikus. Rute di mana itu adalah rute yang dikatakan rahasia dan sangat menakjubkan. Best time you can have. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua ketika Aaron menunjukkan tempat rute rahasia yang diketahuinya, karena itu adalah salah satu cara untuk melewatinya dengan saling menjepit bagian belakang dengan tumpuan tangan dan kaki. Jesus, what if these things move? Everything's moving all the time. Tak selang berapa lama, Aaron pun mengatakan kepada mereka bahwa harus percaya diri kepada diri sendiri, yakin bahwa semua akan baik-baik saja, dan alangkah terkejutnya, alangkah enggetnya, ternyata terdapat sumber mata air yang sangat segar di tengah-tengah pulau tandus itu yang dinamakan The Dome tadi. Dan Christine pun menyusul si Aaron, namun si Megan di sini sedikit merasa ketar-ketir, akan tetapi dengan bahagianya mereka bahwa apa yang ditunjukkan Aaron, rute yang sangat menakjubkan itu memang adanya. Setelah selesai dari The Dome tadi, mereka pun memutuskan untuk pulang karena setelah merasakan kepuasan dari sumber mata air sedekat itu, akan tetapi di pertengahan jalan Aaron pun memutuskan untuk berpisah dikarenakan tujuan Aaron yang sebenarnya belum sampai, yaitu Blue Canyon. Dengan sedikit selfie kenangan mereka pun berpisah. See ya. Bye.
Tak kehilangan sedikit pun semangat, Aaron melanjutkan perjalanannya ke Blue Canyon yang mengharuskan melewati lorong-lorong sempit dengan merasakan di setiap dinding batunya, di mana kesenangannya yang sebentar lagi akan menjadi suatu malapetaka untuk dirinya. Ketika Aaron melewati bagian atas lorong itu, alangkah terkejutnya Aaron pun mengalami petaka itu. Yang tadinya semangat, Aaron membara sebagai seorang pendaki, namun saat ini Aaron mengalami kecelakaan fatal di mana dirinya jatuh dari atas pijakannya itu yang membuat tangannya terjepit akibat batu yang ikut jatuh, dan lebih parahnya lagi tangan Aaron pun terkunci stuck oleh batu tersebut. Kagetnya raut wajah Aaron yang mengalami hal-hal yang di luar nurul oleh dirinya yang seharusnya ini tidak terjadi pada dirinya. Dengan sedikit termenung dan masih tidak percaya apa yang terjadi pada dirinya. Dengan plonga-plongo, Aaron merasa terkejut bahwa tangannya terjepit oleh batu itu yang sangat susah dilepasnya. Aaron pun berusaha mengangkat batu tersebut dengan sekuat tenaga. Dan Aaron pun mencoba lagi untuk berusaha lepas dari batu tersebut dengan mengoyak-ngoyak badannya, berpikir mungkin ini hanya terjepit biasa yang bisa dilepaskan jika kita mencoba melepaskannya. Kemudian Aaron pun masih tetap berusaha melepaskan tangannya dengan mendorong-dorong dan berkata ini mustahil terjadi kepada dirinya, dan berteriak manggil Christine dan Megan, di mana Aaron mengira masih tidak jauh dari tempatnya. Tempatnya dia terjebak di lorong-lorong kecil di tengah pegunungan tandus yang sangat luasnya minta ampun. Christine! Megan! Dan kemudian masih tetap saja tidak bisa terlepas. Akhirnya Aaron pun menyerah kelelahan karena kehausan akibat dirinya yang terlalu berontak kepada batu itu, lalu minum setengguk air untuk sedikit meredanya. Dan Aaron pun mencoba untuk tenang dan berpikir jernih. Mungkin dalam tasnya ada sesuatu yang bisa digunakan sehingga harus mengeluarkan semua barang yang ada di ranselnya. Ada jam, ada Walkman jadul, ada tali yang biasa digunakan pendaki, dan Aaron pun menemukan pisau serbaguna, akan tetapi pisau tersebut tumpul. Dengan pisau tumpul itu Aaron memiliki rencana, yaitu dengan mengikis batu tersebut sekit demi sekit, berharap dengan mengikis batu tersebut dapat memperkecil celah batu dengan dinding batu lainnya. Dan Aaron pun lama-kelamaan merasa keju dengan tangannya sehingga pisau tersebut pun terjatuh di bawah lubang yang cukup dalam ketika Aaron melihatnya, dan Aaron ingin menggapainya dan tak sampai dikarenakan Aaron hanya bisa berdiri saja, jika ketarik ke bawah akan mengalami kesakitan. Namun Aaron di sini tidak kalah cerdasnya dengan Einstein, di mana Aaron menemukan cara untuk mengambil pisau terpenting di dunia itu di saat kondisi ini dengan cara menggunakan sebatang kayu dengan pengait di ujungnya. Sekit demi sekit, akhirnya Aaron berhasil mengambil pisau tersebut. Rasaan senang yang tiada tara pun selega kentut kerbau. Aaron pun melanjutkan untuk mengikis batu tersebut, berharap proses tidak akan mengkhianati hasil. Namun alangkah sedihnya, detik demi detik, jam demi jam dilaluinya, sampai jam pun menunjukkan jam 12 malam. Itu artinya hari berganti di hari Minggu, yang mana Aaron mulai terengah-engah dan memutuskan untuk meminum dengan sisa air yang sangat sedikit. Dikarenakan tadi jam menunjukkan 12 malam hari Minggu, Aaron pun memutuskan untuk mengakali bebatuan di sekitarnya dengan mengaitkan tali campingnya agar membuat dudukan sandaran seperti menggantung, yang bertujuan agar Aaron dengan nyaman bisa beristirahat dan tidur terlelap. Keesokan harinya Aaron pun bangun dari tidurnya, di mana Aaron terbenak di pikirannya mengingat masa lalunya kepada sang ayah, di mana ayahnya dululah yang mengajak Aaron pertama kali ke tempat ini, bahwa itu menandakan perasaan rindu kepada ayahnya pun menjadi salah satu penyemangatnya.
waktu bangunnya pun Aaron memutuskan untuk membuat vlog yang sedikit menghayat hati, di mana Aaron membuat video tersebut membuat sebuah pesan moral menjelaskan siapa dirinya, keluarganya, dan di mana rumahnya, yang bertujuan jika suatu saat nanti Aaron tidak selamat dari petaka ini, berharap ada orang yang menemuinya dan menemukan mayatnya dan memberikan rekaman ini kepada ayah dan ibunya di sana. Aaron di sini sedikit mendapatkan pelajaran hidup bahwa sesuatu yang sifatnya hobi yang disenanginya tak selamanya indah, sehingga membuat Aaron rindu pada keluarganya, ayah dan ibunya, karena sebelumnya jarang ditemuinya. Lalu Aaron di sini mencoba menutungi kepala dan wajahnya karena suhu panas yang menyengatnya, dan alangkah bersyukurnya ketika Aaron menikmati satu roti gandum yang tersisa dimakannya dan menghalukan minuman segar. Yang namanya manusia atau Anda mengalami hal yang sama seperti Aaron atau kecapean yang pasti ketika mata silap-silap, disitulah halusinasi mimpi yang bikin kaget akan muncul. Seperti memberi suatu tanda akan kebutuhan kita yang biasanya kita tinggal minum, makan, mandi, dan akhirnya di tempat yang begitu membuat hati sesak. Kemudian singkat cerita dikarenakan dengan cara mengikis tidak berhasil dengan semangat Aaron kembali, Aaron pun memiliki rencana B, di mana menggunakan tali camping dengan teknik simpul layaknya anak pramuka. Dililitkannya pun itu ke batu haram itu. Kemudian Aaron pun mencoba mengangkat batu itu menggunakan tumpuan berat badannya sendiri. Singkat cerita, Aaron pun kecapean kembali, merasa kehausan kembali, dan membayangkan minuman segar air jeruk yang ada di mobilnya itu. Dan parahnya lagi, Aaron di sini memiliki pikiran yang sedikit barbar ketika melihat video Meghan dan Christine, di mana Aaron ingin melakukan onani, namun dirinya berhasil mencegahnya. Jika itu dilakukan akan membuat banyak sekali tenaga terbuang dan akan lemas dan tidak akan bisa survive untuk selanjutnya. Sempet-sempet lo cocok. Tak berselang lama Aaron pun ngevlog lagi, di mana Aaron di sini curhat sebagai pesan-pesan terakhirnya untuk direkam dengan membahas keluarga besarnya, dikarenakan Aaron ternyata sangat jauh dengan mereka karena seringnya sibuk dan sedikit tidak mempedulikannya. Ketika di saat mengalami petaka inilah baru Aaron ingin bertemu mereka kembali. Mom, Dad, Mom, I love you. Tak berselang lama alangkah terkejutnya hujan pun turun dengan badai-badainya, dan air hujan dengan deras pun mengalir ke lorong tersebut membuat banjir di area tersebut. Inilah kesempatan Aaron untuk melepaskan batu tersebut, dikarenakan apapun benda yang berada di dalam air akan menjadi enteng dan mudah diangkatnya. Dan kemudian Aaron pun berhasil melepaskan tangannya dan berusaha pergi dari tempat tersebut, di mana Aaron langsung pergi ke tempat rumah istrinya yang akan tetapi kenapa tidak ada suaranya. Dan ternyata itu hanyalah halusinasi belaka yang dialami si Aaron, karena pada dasarnya manusia jika mengalami kelelahan membuat otak 5%-nya tidak berfungsi, membuat organ semua lemas, sehingga indikasi halusinasi akan tercipta di otak Aaron layaknya orang yang akan kehilangan nyawanya. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Disinilah hari terakhir Aaron akan melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda lakukan. Apa itu? Tapi sebelumnya di sini Aaron mendapatkan pencerahan seperti pesan mindset, jangan pernah menyerah, dengan melihat dirinya sendiri di waktu kecil yang duduk di kursi sofa hajatan, di mana ketika itu membuat Aaron percaya diri dan nekat. Dengan nekat dan kuat yakin bahwa jalan satu-satunya adalah ini yang pasti, yaitu dengan membongkar pasang tangannya sendiri dengan alat pisau tumpul yang tadi itu. Kalian tahu sendirilah yang artinya di sini membongkar pasang tangan itu apa. Kalau aku nyebut takut kena peringatan ya teman-teman. Maka dari itu Aaron pun berhasil melakukannya sampai benar-benar tidak ada yang tersisa.
Akibat tragedi tersebut, Eren memutuskan membungkus lengan Eren agar menghindar pengelucuran yang hebat. Kemudian, Eren berhasil keluar dari tempat tersebut dan menemukan air secercah harapan yang tidak peduli kotor, berkumuh, jorok. Yang penting, Eren memuaskan dahaganya yang 3 hari tidak mengkonsumsi apa-apa. Kemudian tak selang berlama, Eren pun melanjutkan perjalanannya. Ketika Eren sampai di titik terlemah, titik di mana terendah itu menyakitkan, Eren melihat secercah harapan. Ada satu keluarga yang melakukan pendakian juga dan berkata, "Bang, bakso 1 bang." Alangkah bahagianya kita teman-teman. Eren pun berhasil dievakuasi, diselamatkan oleh pendaki-pendaki sekitarnya. Dimana teman-teman, jika Anda tahu, jiwa pendaki, semua pendaki yang ada di dunia ini memiliki rasa penolong dan toleransi yang sangat solid dan tinggi. Karena kenapa? Mereka semua melakukan pendakian yang butuh dengan kesabaran, ketekunan, kekuatan, keberanian, dan itu menandakan orang-orang seperti itulah yang memiliki jiwa penolong. Dan akhirnya Eren pun berhasil dievakuasi lanjut oleh heli-helian, jalur udara, dan kabarnya Eren pun sampai sekarang masih hidup dengan kehidupan barunya. Dan lebih kagetnya lagi, Eren sekarang justru melakukan pendakian yang lebih ekstrim, lebih menantang. Tiada kapoknya juga karena Eren berhasil menghilangkan trauma tersebut, dan sebagai penghormatan Eren tidak akan meninggalkan hobi tersebut. Abis, sungguh-sungguh es jeruk yang menyegarkan. Langsung saja ya teman-teman. Maaf guys, hikmah yang bisa kita ambil dari video ini adalah jadilah pendaki hebat. Yang artinya di sini pendaki bukan berarti mendaki gunung, tapi mendaki sebuah masalah untuk diselesaikan, mendaki resiko yang harus diambil di kehidupan agar menjadi manusia yang kuat dan tahu segala cara menyelesaikan masalah. Sebenarnya kita ini dianugerahi kehebatannya masing-masing. Hanya saja kita belum menemukannya. Kalau aku kehebatannya di sini rebahan guys. Tak rebahan dulu yo guys, sambil nunggu renderingan agar video ini ditonton untuk menghibur teman-teman sekalian. Jangan lupa makan, minum, dan sayangi orang tua sekalian. Bye. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman terhibur. Bentar lagi bulan puasa ya teman-teman. Kalau bisa ya tambahinlah like-nya, dukungannya, atau gimana gitu ya. Rezeki hari puasa gitu, 1 bulan puasa ini targetnya kalau bisa kita tembusin subscribernya 100.000 ya teman-teman ya. Oke, semangat buat teman-teman nyimakers, dan semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan keluarga kalian semua akan bahagia dunia akhirat. Amin.